Halo geng, kembali lagi dengan Mimin di kantor Anima Channel. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Kanomi. Buat yang belum nonton part sebelumnya, Mimin sarankan untuk ditonton dulu agar kalian dapat mengerti alur ceritanya. Dan jangan lupa kalian untuk support channel ini dengan cara subscribe ke channel ini. Karena dengan kalian subscribe, kalian telah membantu Mimin. Tanpa lama-lama, langsung aja ke videonya. Setelah Seichi berhasil menyelamatkan Alteria, Seichi pun bersiap untuk melawan naga hitam itu. Di saat Seichi bertarung, ia sempat melihat status dari naga hitam itu. Dan ternyata naga hitam tersebut berlevel 5000. Lebih kuat dari lawan Seichi sebelumnya. Di saat Seichi bertarung, Saria yang melihatnya menyarankan Seichi untuk menggunakan skill yang pernah ia pakai di waktu melawan Saria. Tetapi skill tersebut tidak terlalu berpengaruh pada naga tersebut dan hanya membuat naga itu semakin kesal. Ketika Seichi mau menyerang kembali, Seichi malah terkena tekanan kekuatan dari naga hitam tersebut yang membuatnya tidak dapat bergerak. Ketika Seichi sedang ditekan, Seichi mendapatkan skill baru yang dapat melepaskannya dari tekanan kekuatan naga tersebut. Dan saat itu juga Seichi mendapatkan skill lainnya. Di saat Seichi terlepas, ia bergegas menyerang naga hitam itu. Dengan skill barunya, ia dapat mengalahkan naga hitam tersebut. Dan di saat naga hitam itu mau menghilang, naga itu sempat mengatakan bahwa ia ingin tersenyum dan hanya ingin berada di sisinya. Siapakah yang dimaksud naga hitam itu? Oke, lanjut. Setelah Seichi berhasil mengalahkan naga hitam itu, seperti biasa ia mendapatkan banyak item langka. Tapi di saat itu Saria bertanya jalan keluar dari labirin tersebut. Dan Seichi pun menjawab, kalau ia tak tahu bagaimana jalan keluar dari labirin tersebut. Ketika mereka sedang panik, Seichi mencoba mencari di item yang ia dapatkan. Di saat Seichi sedang mencari, ia mendapatkan banyak skill-skill baru. Dan Seichi mencoba memeriksa item yang ia pegang. Dan ternyata item tersebut dapat meningkatkan kemampuan yang Seichi punya. Di saat itu Seichi pun memakan item tersebut. Setelah Seichi memakan item tersebut, Seichi berhasil mengaktifkan skill ruang yang ia dapatkan sewaktu Seichi mengalahkan peti harta sebelumnya. Setelah itu pun Seichi mempunyai cara keluar dari labirin tersebut. Setelah mereka keluar dan menuju jalan ke kota, di tengah perjalanan Alteria terbangun. Di saat itu ia meminta maaf kepada Seichi dan Saria karena telah membawa mereka ke dalam bahaya yang disebabkan Alteria memiliki tingkat kesialan yang tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dekatnya ikut kena sial. Walaupun begitu, Seichi dan Saria tidak terlalu peduli akan apa yang terjadi pada mereka. Dan mereka akan tetap bersama Alteria. Sesampainya mereka di Guil, mereka disambut oleh Gastel dan Elis yang sedang mengkhawatirkan mereka karena tiba-tiba menghilang. Di saat itu, Alteria yang mendengarnya pun terharu. Dan ditambah Seichi yang mengatakan bahwa mereka akan tetap bersama Alteria, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Alteria pergi dari Guil. Lalu Seichi pun bergegas mengejar Alteria. Akan tetapi Alteria menghilang di tengah jalan. Di saat itu Seichi bertemu dengan
Nyonya pemilik serigala di video sebelumnya, yang memberitahu tentang masa lalu Alteria. Seiichi pun melanjut mencari Alteria. Di saat Seiichi menemukan Alteria, di sana Seiichi melihat Alteria yang sedang murung, dan Seiichi pun mencoba mendekati Alteria. Di saat Seiichi menenangkan Alteria, ia teringat dengan masa lalu Alteria dan kutukannya. Di saat itu pun Seiichi mengetahui cara untuk menghilangkan kutukan Alteria dan memakaikan Alteria cincin keberuntungan yang ia dapatkan waktu mengalahkan naga hitam sebelumnya. Setelah Seiichi memakaikan cincinnya, di saat itu Alteria yang melihat Seiichi begitu peduli terhadapnya, mulai tumbuh rasa cinta, dan Alteria pun bergegas pergi, yang membuat Seiichi menyangka kalau ia berbuat kesalahan. Keesokan harinya, Seiichi yang terlihat memikirkan Alteria yang selalu menghindarinya. Di saat itu, Seiichi mengira kalau Alteria membencinya, dan Saria yang mendengar hal itu mengatakan mungkin Alteria bukan membencinya. Setelah itu, Saria pergi ke panti asuhan, sedangkan Seiichi mencoba mencari info tentang dunia yang ia tempati sekarang. Sesampainya Seiichi di Guild, Seiichi menanyakan ke Gastel tentang pemanggilan pahlawan. Dan Gastel pun menjawab kalau ada negara yang memanggil para pahlawan, dan di saat itu Alice menyarankan Seiichi untuk ke perpustakaan agar Seiichi mendapatkan info yang lebih jelas. Cerita berpindah ke tempat di mana raja dan menteri yang sedang merencanakan untuk para pahlawan dikirim ke akademi agar dilatih kemampuan para pahlawan. Dan di saat itu menteri menyarankan kepada raja untuk memakaikan gelang budak kepada para pahlawan agar raja dapat memanfaatkan mereka dengan mudah. Cerita beralih kepada Seiichi yang sudah sampai di perpustakaan yang ditunjukkan oleh Alice. Ketika Seiichi mulai membaca, tanpa ia sadari ia mendapatkan banyak skill-skill baru yang membuatnya semakin overpower. ありがとうございます。全属性魔法を最高状態で習得しました。嘘でしょ。スキル魔法創造を習得しました。スキル魔導の極致を合成魔法を習得。多数展開。 Oleh sebab itu, Seiichi merasa kesal akan hal tersebut. Setelah keluar dari perpustakaan, Seiichi yang sedang berjalan, ia melihat wanita berkuping yang sedang menjual lukisan. Di saat itu Seiichi menghampiri penjual lukisan tersebut. Ketika Seiichi melihat lukisan buatan wanita berkuping itu, ia merasa kagum dengan lukisannya. Saat itu Seiichi membeli salah satu lukisan tersebut. Ketika Seiichi mau pergi, ia mencium aroma yang membuatnya mengikuti ke tempat aroma itu berasal. Ketika Seiichi mengikuti aroma itu, Seiichi sampai di sebuah kafe yang bernama Cafe Acho Glonte. Di saat Seiichi memasuki kafe tersebut, ia disambut dua orang yang bernama Range dan Noir. Di saat itu Range menanyakan tentang Seiichi, karena ia baru melihat Seiichi. Saat Seiichi memberitahu namanya, Range mengira Seiichi berasal dari negara timur, tempatnya pejuang kuat. Dan Seiichi pun menjawab iya dengan gugup, karena Seiichi mengira kalau Range mengetahui tentang asal Seiichi. Ketika Seiichi memberitahu mereka tentang kesalahpahaman dengan Alteria, di saat itu Range kaget. Seiichi menanyakan apakah perbuatannya kelewatan. Range pun menjawab, kalau hal yang dilakukan Seiichi adalah sebuah janji suci abadi yang tidak boleh dibatalkan, apapun alasannya. Dan jika Seiichi membatalkannya, ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Bahkan sosisnya akan dipotong. Cerita berpindah ke Alteria yang berada di sebuah gang sempit dan sedang kebingungan karena ia selalu memikirkan Seiichi. Di saat itu tiba-tiba Nona Adriana muncul dan menyarankan Alteria untuk curhat padanya. Lalu kita berpindah ke tempat Nona Adriana tinggal. Ketika itu,
Adriana mengatakan bahwa Altria sedang jatuh cinta karena Altria memakai cincin pemberian dari Seichi. Tetapi Altria merasa Seichi tidak tertarik padanya karena Seichi memiliki Saria. Walaupun begitu, Adriana menyarankan Altria untuk tetap mengutarakan perasaannya. Di saat itu pun, Altria meminta kepada Adriana untuk diajarkan tentang apa yang akan membuat Seichi tertarik padanya. Cerita berpindah ke Seichi yang memberitahu mereka kalau ia telah mempunyai seseorang yang Seichi suka. Dan mereka pun menyarankan untuk menikahi keduanya. Karena Seichi yang juga menyukai Alteria, di saat itu Seichi bergegas pergi ke tempat Saria untuk meminta izin dari Saria. Sesampainya Seichi di panti asuhan, tempat Saria berada, Seichi dihampiri Alteria yang berniat mengutarakan perasaannya, yang langsung mengkisah Seichi. Di saat itu pun, Alteria menjelaskan apa yang ia rasakan kepada Seichi. Setelah mereka saling memberitahu apa yang mereka rasakan, tiba-tiba Saria keluar langsung menyarankan Seichi untuk menerima Altria, karena Altria adalah wanita yang baik. Setelah Seichi mendapatkan restu, Seichi pun langsung mengkisah balik Alteria. Di saat itu pun Seichi mendapatkan harem barunya. Ada. 不甲斐ないし、とても頼りない俺だけどさ。それでも、俺を好きになったこと、後悔させないよう頑張るから。Keesokan harinya, Seichi disarankan Gaston untuk membeli seekor kuda. Karena seorang petualang harus mempunyai seekor kuda untuk dijadikan partnernya. Dan Gaston memberikan alamat penjual kudanya. Di saat itu Seichi pergi sendirian, karena Saria dan Alteria memiliki kesibukannya masing-masing. Ketika Seichi memasuki tempat penjualan kuda, ia disambut oleh pemilik tempat jual kuda tersebut. Dan kalau Seichi akan mengikuti perlombaan. Di saat pemilik itu memperlihatkan salah satu kuda yang mirip keledai, pemilik itu malah ditendang keledai itu. Di saat itu pun Seichi merasa kalau keledai itu sedang berbicara. Di saat itu juga, Seichi mendapatkan skill なんか言ってる。スキル全言語理解を習得しました。薄汚い手で気安く触るのゴミハゲ。この身に触れて良いのは私が認めたものだけだ。ロバのくせによくしゃべる。dan keledai tersebut menyuruh Seichi untuk masuk ke dalam kandangnya. Setelah Seichi masuk, keledai itu tiba-tiba menyerang Seichi. Tapi Seichi berhasil membuat keledai tersebut mengaku kalah dan mengakui Seichi sebagai tuannya. Di saat itu pun Seichi membeli keledai tersebut. Dan nama dari keledai itu adalah Lulune. Ketika mereka berjalan, Lulune yang mencium aroma enak mulai lapar. Dan Seichi yang mendengar perut Lulune berbunyi, menawarkannya makanan. Dia yang melihat Seichi memberikan makanan padanya, merasa kagum pada Seichi. それ2つください。へい、爆弾お待ち。なんと心の優しいお方。いただきます。 Setelah mereka selesai makan, Seichi melanjutkan perjalanannya. Ketika Seichi sedang berjalan, dia melihat wanita berkuping yang bernama Mei, yang sedang dipaksa oleh pemuda yang menyuruh Mei ikut perlombaan lukisan.
Di saat itu Seiichi menegur pemuda itu, tapi pemuda tersebut malah melarang Seiichi untuk ikut campur. Dan pemuda tersebut bernama Clay Bigger. Tapi Mei yang mengenalnya memberitahu Clay kalau Seiichi yang membeli lukisannya. Di saat Clay tahu kalau ada yang membeli lukisan Mei, Clay pun semakin bersikeras untuk memaksa Mei ikut serta dalam perlombaannya. オートカップの1ヶ月後に開かれるウィンブルグ王国で最も権威ある絵画大会である。 Tetapi Mei yang merasa kalau ia tak pantas ikut perlombaan itu, di saat itu pun Seiichi menyarankan Mei untuk ikut, karena Seiichi juga akan ikut perlombaan balap kuda. Dan Seiichi mengatakan untuk mencoba daripada menyesal. Itu Clay yang tahu hadiah-hadiah dari perlombaan yang akan Seiichi ikuti memberitahu Seiichi kalau ada salah satu hadiah yang berupa ikan besar dan enak, yang suka disebut ikan tumbal. Setelah mereka mengetahuinya, Seiichi dan Lulune semakin semangat untuk memenangkan hadiah ikan itu. Cerita berpindah ke tempat perlombaan diadakan. Di saat itu pembawa acara yang bernama Loran mengumumkan hadiah 1 dan 2. Di saat orang-orang heboh mengetahui hadiahnya, tapi tidak dengan Seiichi dan Lulune yang ingin mendapatkan ikan tumbal. なんつうテンションだ。主様、絶対に5位のカンブリを狙いましょう。のい聖一さん。や、聖一。お前ら、なんでここに？君の激励にね。聖一さん、やっぱりこのレース危険すぎます。辞退された方が。誰しも最初の一歩は怖いさ。 Setelah perlombaan dimulai, Lulune yang terlihat lusuh karena saking semangatnya, ia lupa untuk sarapan dulu, yang membuatnya tidak kuat berlari. Di saat itu, Seiichi memberi makan Lulune buah evolusi. Lalu kita diperlihatkan kalau ada salah satu peserta yang memanggil sekelompok serigala. Di saat itu, Lulune yang sudah merasakan efek dari buah tersebut berlari dengan cepat menuju ke tempat para peserta berada dan mulai mengalahkan para kawanan serigala dan sekaligus pemimpinnya. Peserta yang melihat Seiichi dan Lulune mengalahkan para serigala mulai merasa ketakutan, dan mereka mengundurkan diri dari perlombaan tersebut. Setelah itu, Seiichi dan Lulune melanjutkan perlombaannya. Walaupun tanpa mereka lanjutkan, mereka akan tetap menjadi pemenang. Setelah perlombaan selesai, kita diperlihatkan Lulune yang sedang menangis karena tanpa ia sadari, Lulune telah mengacaukan rencananya tersebut. Di saat itu, Lulune tiba-tiba berevolusi menjadi wanita yang cantik dan kawaii, yang membuat harem Seiichi bertambah dan membuat Alteria menjadi salah paham. Lalu mereka membawa Lulune ke toko baju. Di saat mereka memilih baju untuk Lulune, tiba-tiba datang 2 orang wanita yang menjemput Seiichi. Dan wanita tersebut mengaku dari anggota Valkyrie yang diperintah untuk membawa Seiichi. Yang diperintahkan untuk membawa Seiichi ke hadapan komandannya. Cerita berpindah ke tempat berkumpulnya para komandan pasukan Raja Iblis, termasuk Layla. Dan Layla memberitahu mereka kalau Dewa Naga Hitam telah dikalahkan oleh seorang manusia yang bernama Seiichi. Di saat itu pun mereka kaget dan tidak percaya. Walaupun begitu, Layla menjelaskan kalau ia juga diberitahu oleh Sang Naga.
Setelah mereka membicarakan tentang kekalahan naga hitam itu, putri dari Raja Iblis pun datang, yang mau membicarakan tentang aliansi dengan para manusia. Putri itu bernama Nona Luti. Di saat itu, sang ajudan dari Raja Iblis menentang dan mengancam bahwa mereka akan menyesal atas aliansi mereka dengan umat manusia. Dan ajudan itu pun lekas pergi dari ruangan itu. 覚えてろ。人間との同盟がいかに愚かなことか今にわかるだろう。 Cerita berpindah kepada Seiichi yang sedang dibawa ke tempat komandan yang ingin bertemu Seiichi. Sesampainya Seiichi di sana, Seiichi disambut oleh komandan dari Valkyrie yang bernama Nona Lois. Di saat itu Lois mengajak Seiichi latihan ketika Seiichi menolak ajakan itu. Tetapi Lois menghiraukan penolakan dari Seiichi tersebut. Dan di saat latihan, Seiichi dapat menghindari serangan Lois, yang membuat Lois kagum dan mulai menyerangnya dengan serius. Tengah latihan, Seiichi diberitahu kalau kemampuannya meningkat, yang membuat Seiichi berhasil melawan balik dan dapat mengalahkan Lois. さらにスキル反射防衛を習得しました。 Dalam latihan itu, di saat itu para anggota Valkyrie yang melihatnya tidak percaya kalau orang biasa seperti Seiichi menang melawan komandannya. Setelah itu Lois tiba-tiba mengangkat Seiichi sebagai gurunya. Seiichi yang mendengar kaget. Di saat itu pun salah satu wanita yang membawa Seiichi tadi mengajaknya pergi. Setelah itu mereka memasuki ke sebuah ruangan. Dan di saat itu wanita yang mengajak Seiichi menjelaskan alasan dari Lois kenapa mengangkat Seiichi sebagai gurunya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba イエス様はいつも Lois membuka pintu, lalu meminta maaf kepada Seiichi karena tiba-tiba mengangkatnya sebagai gurunya. Dan di saat itu pun Lois menjelaskan kenapa ia tiba-tiba mengangkat Seiichi sebagai 幼い頃から剣を握り次はとの影が生まれ guru. Setelah Seiichi mendengar alasannya, ia pun tidak keberatan dianggap sebagai gurunya. Tapi Seiichi mengatakan kalau Lois tidak akan mendapatkan apa-apa karena Seiichi tidak bisa mengajarinya. Di saat itu pun Seiichi mendapatkan skill untuk menjadi seorang guru, yang membuat Seiichi menjadi heran. Ketika Lois mau mengajak Seiichi latihan, tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberitahu mereka kalau sang raja telah diserang. Mereka yang mendengar hal tersebut bergegas pergi. Di saat Seiichi mau ikut membantu, mereka pun melarang karena Seiichi adalah orang luar. Walaupun begitu, Seiichi tidak tinggal diam dan mulai memakai skill mata dunianya. なんてここまで来て帰れるかよ。スキル世界が こいつが犯人。この Dan Seiichi pun mencari berita tentang kecubung. Cerita pun bersambung mangga. Terima kasih buat yang nonton sampai habis video kali ini. Dan buat yang suka silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan membuat